never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Performa motor Honda cukup mengesankan selama sesi latihan bebas MotoGP Australia 2022. Rupanya, ada teknologi sirip dinosaurus di motor Marc Marquez. Marquez sempat mencatat rekor di free practice pertama MotoGP Australia, Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022. The Baby Alien membuat kecepatan 349,5 km per jam, menjadi rekor top speed di sirkuit Phillip Island. Sebelum FP1, terekam ada penampakan di motor RC213V milik Marquez, terpampang sebuah winglet aerodinamis baru pada motor tunggangannya. Winglet itu berbentuk sirip, yang terpasang miring di bagian ekor motor Marquez, bentuknya mirip sirip Stegosaurus. Musim ini, beberapa tim memang mengembangkan bentuk winglet baru. Winglet sendiri berfungsi untuk mengatur aerodinamis motor saat melaju kencang di trek, yang bisa dimanfaatkan untuk menambah kecepatan motor. Ducati lebih dulu memperlihatkannya, saat juga menampilkan winglet dinosaurus di MotoGP Inggris. Kemudian, Suzuki memperlihatkan winglet kuping kelinci di MotoGP Jepang. Marquez sendiri tampil impresif. Meski terlihat belum menjajal jenis aero barunya, setelah menempati urutan ke-7 di FP1 MotoGP Australia, rider Spanyol itu naik satu strip di sesi selanjutnya. Marc Marquez masih belum bisa meraih gelar juara pada satu seri pun di MotoGP sejak mengalami cedera patah lengan pada 2020. Dia menjalani operasi pada pertengahan tahun ini namun sudah kembali membalap selama sekitar 2 bulan terakhir. Pembalap asal Spanyol itu pun melaju hingga MotoGP Thailand 2 pekan lalu. Perlahan-lahan dia menunjukkan tajinya, walau masih belum mampu merebut podium kembali. Harapan pun kemudian datang pada MotoGP Australia. Dia berada di posisi ke-6 pada sesi latihan bebas. Namun, dia terlihat menggunakan gaya balap milik Casey Stoner. Hal tersebut tampak ketika Marquez melaju di tikungan ketiga sirkuit Phillip Island. Persamaannya pun terlihat ketika gaya balap kuda pembalap itu diperlihatkan berdampingan. Marquez pun mengakui jika meniru gaya balap Stoner. Apalagi ketika Marquez datang ke MotoGP untuk pertama kali, dia memang menjadi pengganti langsung Stoner yang pensiun. Pada tikungan itu, saya mencontoh gaya balap Casey. Karena ketika debut di MotoGP, saya memiliki data miliknya, dengan motor serta aerodinamikanya, kami membutuhkan gaya balap berbeda, kata Marquez dikutip GP1. Sementara itu, akhir pekan Francesco Bagnaia di Phillip Island dibuka dengan Jumat yang sulit karena angin. Rider Ducati itu menemukan solusi, setidaknya pada level kecepatan. Soal peluang, ia tak ingin membuat kalkulasi. Francesco Pecco Bagnaia menutup hari pertama rangkaian Grand Prix Australia, putaran ke-18 MotoGP 2022, dengan finish ke-8 dalam latihan bebas kedua, FP2, di sirkuit Phillip Island. Posisi itu mungkin tidak menggambarkan kebenaran tentang potensi Bagnaia dan Desmosedici GP22-nya di trek sepanjang 4,4 km tersebut. Memang benar, ia mengalami kesulitan terkait angin, tetapi bersama timnya, Bagnaia menemukan solusi untuk menempatkan dirinya, paling tidak di tingkat kecepatan balap, yang kurang. Utamanya adalah time attack, seperti diakuinya. Sejujurnya tadi pagi, FP1, saya berkutat dengan angin. Lalu kami melakukan sesuatu yang memperbaiki situasi dan faktanya saya juga meningkatkan kecepatan pada run kedua dan ketiga, ujar Bagnaia. Sesi sore, FP2, angin lebih kencang dan mungkin karena dari pengaturan dan gaya berkendara, saya jadi sedikit kesulitan. Sekali lagi, kami berhasil mengambil langkah dan di run ketiga, 15 menit terakhir, saya punya pace lebih baik dengan bannya. Namun, pada time attack saya tidak bisa membuat lap yang bagus. Saya cukup senang dengan feeling di tahap akhir FP2, tetapi tidak dengan time attack. Saya kehilangan waktu di tikungan 1 dan T3, sedangkan di T2 dan T4 saya cepat. Ini aneh. Bagaimanapun, kami sudah tahu apa yang perlu diperbaiki.